rupiah hampir menyentuh 17.000 per dolar, minyak dunia sudah di atas $100 per barel, dan program makan bergizi gratis butuh lebih dari 300 triliun rupiah dalam 1 tahun. Ini bukan skenario terburuk. Ini kondisi real Indonesia hari ini. Ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyusun APBN 2026, ada 3 asumsi makro yang menjadi fondasi. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP dipatok $70 AS per barel. Nilai tukar rupiah diasumsikan 16.000 per dolar AS. Dan defisit fiskal direncanakan terjaga di angka 2,68%, dari PDB masih di bawah batas aman 3% yang diatur undang-undang. 3 asumsi itu kini semua meleset. Bukan sedikit, tapi meleset jauh, dan semua meleset di waktu yang bersamaan ketika program makan bergizi gratis baru saja mulai berjalan penuh dengan anggaran terbesar dalam sejarah program sosial Indonesia. Chapter 1, Selat Hormuz terbakar, bagaimana perang AS-Iran meruntuhkan asumsi APBN 2026. Selat Hormuz ditutup. Pada 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Ini adalah serangan kedua sejak serangan pertama pada Juni 2025. Iran merespons dengan menutup Selat Hormuz, jalur laut yang menanggung sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia atau sekitar 20 juta barel per hari. Dampaknya langsung. Dalam hitungan hari, harga minyak Brent melonjak tajam. Pada 9 Maret 2026, Brent menyentuh $98,96 per barel. Dan pada 17 Maret 2026, Brent sudah berada di $103 per barel. Ini adalah pertama kali harga minyak melampaui $100 sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di layar Bloomberg. Indonesia adalah net importer minyak, mengimpor sekitar 1 juta barel per hari. Dengan produksi domestik sekitar 600.000 barel per hari, selisih defisit hampir 400.000 barel harus dipenuhi dari impor. Setiap kenaikan $1 harga minyak berarti beban lebih besar di APBN untuk menanggung selisih harga subsidi. Seperti yang diingatkan Indef, setiap 100 pelemahan rupiah terhadap dolar, defisit anggaran naik sekitar 0,8 triliun. Kombinasi antara minyak mahal dan rupiah lemah menciptakan tekanan ganda yang tidak pernah masuk dalam kalkulasi APBN 2026. Chapter 2, Rupiah dan Minyak, 2 variabel yang membuat defisit fiskal tak terkendali. Defisit bisa tembus 4% pada 13 Maret 2026, dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memaparkan 3 skenario terburuk yang sedang disiapkan pemerintah. Skenario optimistis, ICP di $86, rupiah $17.000 per dolar, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,18% dari PDB, sudah melampaui batas aman. Skenario moderat, ICP naik ke $97, rupiah 17.300, defisit melebar ke 3,53% dari PDB. Skenario pesimistis, ICP tembus $115, rupiah 17.500, defisit bisa mencapai 4,06% dari PDB. Angka yang terakhir tercatat di masa puncak pandemi COVID-19 tahun 2020. Data menunjukkan bahwa per akhir Februari 2026, defisit APBN sudah mencapai 135,7 triliun. Ini angka yang menurut Indef disebut sangat tinggi dan sangat membebani perekonomian sepanjang tahun ini. Nilai tukar rupiah pada 16 Maret 2026 berada di posisi $16.990 per dolar AS berdasarkan data Gisdor, Bank Indonesia. Beberapa bank sudah melepas rupiah di kisaran 17.243. Sementara APBN 2026 diasumsikan rupiah hanya di 16.000, selisih hampir 1.000 poin. Angka inflasi per Februari 2026 tercatat 4,76%, hampir 2 kali lipat dari asumsi dasar APBN sebesar 2,5%. Dan ini belum memperhitungkan efek musiman Ramadan dan Lebaran yang biasanya mendorong inflasi lebih tinggi lagi. Chapter 3, MBG di tengah krisis, program kebanggaan atau beban fiskal yang sulit dipangkas? 335 triliun 1 tahun. Makan bergizi gratis atau MBG adalah program utama Presiden Prabowo. Dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dari pelajar TK hingga ibu hamil.
Pada 2025, anggarannya 71 triliun. Di 2026, jumlah itu melonjak hampir 5 kali lipat menjadi 335 triliun. Per Februari 2026, realisasi belanja MBG sudah mencapai 39 triliun, artinya program ini berjalan dengan laju sekitar 19 triliun per bulan. Jika diproyeksikan secara tahunan, program ini bisa melampaui 200 triliun per tahun. Disinilah titik tegangnya. Ketika APBN sedang tertekan dari luar, harga minyak naik, rupiah melemah, defisit melebar, program ini tidak bisa begitu saja dihentikan atau dipangkas. MBG bersifat populis dan menyentuh langsung jutaan keluarga. Memotongnya adalah risiko politik yang sangat besar. Tekanan dari berbagai pihak mulai muncul. Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2026, menyoroti skema penganggaran yang dinilai bermasalah dari sisi tata kelola fiskal. Sementara lembaga pemeringkat internasional Moody's dan Fitch Ratings menilai, program MBG berpotensi memperlebar defisit jika tidak diimbangi penguatan penerimaan atau efisiensi belanja. Ekonom senior Awalil Rizky dari Bright Institute menyebut bahwa keinginan Presiden untuk berhemat jika dijalankan konsisten membantu, namun tidak akan cukup. Pemangkasan program prioritas dengan anggaran besar termasuk MBG adalah pilihan yang tersedia dengan risiko paling terukur. Tapi pemerintah sudah mengirim sinyal tegas. Menko Airlangga menyatakan pada 16 Maret 2026, anggaran program unggulan tidak dipotong sama sekali. MBG dikategorikan sebagai investasi jangka panjang. Chapter 4. Jalan keluar atau jalan buntu, satu keputusan yang akan terasa di dompetmu. Subsidi atau fiskal, pilih satu. Ada satu keputusan yang paling sensitif dan paling dihindari pemerintah, menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertalite, solar subsidi, dua jenis BBM yang langsung menyentuh kehidupan puluhan juta rakyat Indonesia setiap hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah berulang kali menegaskan, harga BBM subsidi tidak naik sampai Lebaran. Tapi para ekonom membaca situasi secara lebih hati-hati. APBN 2026 mengalokasikan subsidi BBM hanya 25,1 triliun, angka yang dihitung berdasarkan asumsi minyak $70 per barel. Kini, minyak sudah di atas $100. Beban subsidi bisa membengkak jauh melampaui pagu yang tersedia. Ada 3 pilihan kebijakan yang tersisa. Pertama, pemerintah menanggung semua beban subsidi, defisit melebar, utang baru bertambah, risiko penurunan kredit rating mengintai. Kedua, memangkas program prioritas termasuk MBG, risiko politik yang sangat besar di awal periode pemerintahan. Ketiga, menaikkan harga BBM, inflasi naik, daya beli melemah, masyarakat miskin paling terdampak, dan ada satu skenario yang jarang dibicarakan secara terbuka, jika defisit tembus di atas 4% seperti proyeksi terburuk pemerintah, Indonesia bisa kembali ke kondisi seperti masa pandemi 2020 ketika pemerintah harus menerbitkan Perpu darurat fiskal dan defisit mencapai 6,14% dari PDB. Itu bukan alarmisme. Itu data historis. Dan perbedaannya dengan 2020 adalah, kali ini tidak ada stimulus global, tidak ada pelonggaran kebijakan moneter bersama, dan tidak ada konsensus internasional untuk merespons bersama. Kondisi ini menciptakan 4 tekanan yang saling berkaitan. Pertama, tekanan pada daya beli masyarakat, inflasi yang sudah hampir 5% dikombinasikan dengan potensi kenaikan harga barang impor akibat pengalihan rute kapal tanker dari Selat Hormuz ke Tanjung Harapan. Kedua, tekanan pada investasi. Ketidakpastian fiskal mendorong investor asing keluar dari pasar obligasi dan saham Indonesia. Ketiga, tekanan pada rupiah. Selisih antara asumsi dan realitas nilai tukar terus memperburuk semua kalkulasi anggaran. Keempat, tekanan pada layanan publik. Jika anggaran kementerian dipangkas untuk menutup defisit, pelayanan dasar di daerah yang paling bergantung pada transfer pusat akan langsung terdampak. Indonesia tidak sedang dalam krisis. Tapi Indonesia sedang berjalan di jalur yang sangat sempit. Satu kejutan lagi, baik dari luar maupun dari dalam, bisa mengubah tekanan menjadi krisis yang sesungguhnya. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa bertahan dari tekanan ini. Kemampuan adaptasi fiskal Indonesia sudah terbukti di masa pandemi. Pertanyaannya adalah, siapa yang menanggung biayanya? Ketika pemerintah memilih untuk tidak memangkas MBG, tidak menaikkan BBM, dan tidak memperlebar defisit di atas 3%, 3 keputusan yang semuanya terdengar baik, ada satu pertanyaan yang tersisa. Dari mana ruang fiskalnya berasal? Menurut kamu,
Dalam situasi ini, mana yang seharusnya jadi prioritas utama pemerintah? Menjaga subsidi BBM agar tidak naik, melanjutkan MBG tanpa kompromi, atau menjaga defisit di bawah 3%? Karena dari semua data yang kita lihat hari ini, ketiganya mungkin tidak bisa dijalankan bersamaan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika analisis ini bermanfaat, bagikan kepada yang lain.